Nggak apa-apa ya, kita mulai aja, nanti yang lain agar menyusul. Tapi sebelumnya ayo diaktifin dulu. Baru Iksan sama Umi ini. Umi juga gelap. Suara saya terdengar tidak? Kedengar, Bu. Ayo Rido, aktifin kameranya. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu walaupun dari awal kita hanya bisa bertatap maya aja. Karena mungkin emang kondisinya juga tidak memungkinkan. Kalian juga akan belajar seperti ini udah setahun ya. Tapi semoga aja nggak nggak mengurangi semangat kalian untuk tetap menimba ilmu. Oke, sebelumnya saya absen dulu ya. Nanti kalian langsung aja jawab hadir. Adinda Monica ada nggak? Ya ada, Bu. Adinda Syifa, Aditya Ya ada, Bu. Rahman, Alfatur Ya, Rahman, Bu. Asmo Robani, Ajhar Akmal, Dari Zamalik. Azhar ada tuh, Bu. Azhar, Bu. Ajhar. Pesolek Nian Saputra ada nggak? David Siswo, Dimas Satrio, Digita Puan, Farel, Fatia Dewi, Haris Hidayat, Hidden. Hidden ada ya. Hidden. Hilman, Hilman belum. Intan Yuli izin. Janeta, Laras Aulia, Lavonia, Nggak ada, Bu. Hilman Amri ini baru masuk. Hilman. Lizda, Liza, Milda, Hadir. Milda, Muhammad Sahrul, Muhammad Fadil, Muhammad Fadli, Muhammad Iksan. Hadir, Bu. Siapa ini? Iksan ya? Fadli, Bu. Hadir. Fadli. Nuzwa, Hadir, Bu. Nurfa, Hadir, Bu. Faisal Akbar, Raihan Chandra, Rido Fadli, Nggak ada, Bu. Rido Fadli, Saya, Bu. Saya, Bu. Rizky, Rizky Indra, Roro, Roro tadi ada. Sabila, Sabila ada nggak? Hadir. Syafira, Hadir. Tasya, Umi, Fanya. Hadir. Oke. Langsung saja, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita memulai pembelajaran ini dengan membaca doa dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai.
Udah selesai. Sebelumnya kalian udah download PowerPoint-nya di e-learning, udah saya upload. Ini saya share screen ya. Udah ada? Udah ada belum? Share screen-nya udah muncul belum? Belum ada, Bu. Lagi loading, Bu. Oke. Pada pertemuan kali ini kita memasuki bab baru ya, yaitu memahami mitigasi dan adaptasi bencana alam. Sebelumnya kan kita udah udah ulangan harian mengenai tentang kebudayaan nasional dan interaksi global. Nah, sekarang kita masuk bab baru. Share screen-nya udah ada? Udah, Bu. Oke. Nah, apa aja yang akan kita bahas di pertemuan kali ini? Yang pertama itu ada definisi bencana, yang kedua jenis-jenis bencana, yang ketiga contoh dari jenis-jenis bencana, yang keempat siklus manajemen penanggulangan bencana. Yang pertama ada definisi bencana. Coba Fadli bacakan. Fadli, ayo bacakan. Rido deh, Rido. Kenapa, Bu? Baca, ayo baca definisi bencana. Definisi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Bencana yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh karena faktor alam, non-alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, iya jadi bencana itu suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa. Nah, peristiwa itu misalkan banjir, rangkaian peristiwanya banjir, surut, terus ada banjir susulan, atau misalnya gempa. Nah, itu berpotensi sebagai tsunami, terus terjadilah tsunami, itu namanya rangkaian peristiwa. Nah, peristiwa alam atau peristiwa lainnya tidak akan disebut bencana apabila dari peristiwa tersebut tidak menimbulkan adanya korban, kerugian harta benda, lingkungan, kerusakan lingkungan maupun dampak psikologis. Jadi kalau misalnya ada gunung api di tengah laut dan itu erupsi misalnya, namun tidak jauh dari pemukiman karena dia adanya di tengah laut gitu ya. Jadi dia hanya bisa disebut sebagai peristiwa alam saja karena dia tidak berdampak terhadap aktivitas atau kehidupan manusia. Nah, selanjutnya ada 3 jenis bencana. Yang pertama, bencana alam. Adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa alam. Kemudian ada bencana non-alam, yaitu bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non-alam. Yang selanjutnya ada bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang dilakukan oleh manusia. Nah, adapun contoh dari ketiga jenis bencana ini yaitu yang pertama itu bencana alam. Bencana alam pun
dibagi lagi menjadi 3 berdasarkan penyebabnya. Yang pertama itu disebabkan oleh dinamika litosfer. Kita kan udah mempelajari juga ya, kalian di kelas 10 mungkin udah belajar tentang dinamika litosfer. Litosfer itu sebagaimana yang kita tahu, yaitu kulit terluar dari bumi. Biasanya dari dinamika litosfer ini mengakibatkan salah satunya yaitu menghasilkan tenaga endogen. Nah, dari sinilah dia bisa menyebabkan namanya bencana alam. Misalnya kayak tanah longsor. Tanah longsor ini yaitu pergerakan tanah atau massa batuan menuruni lereng atau tebing. Biasanya terjadi di daerah dataran tinggi yang lerengnya memiliki kelerengan yang curam. Namun vegetasi di situ tidak bisa mengikat tanah dengan kuat, ya. Sehingga apabila ada gempa bumi atau curah hujannya yang sangat tinggi, bisa mengakibatkan bencana longsor. Nah, selanjutnya ada erupsi gunung api. Nah, kenapa erupsi gunung api ini? Karena ini juga dipicu oleh pergerakan lempeng tektonik mendorong satu sama lain. Dan dorongan tersebut membuat magma naik. Nah, di gunung api itu kan ada dapur magma ya. Nah, apabila si dapur magma itu sudah terisi penuh, namun dipicu oleh pergerakan lempeng, maka dia akan naik ke permukaan. Selanjutnya ada gempa bumi. Gempa bumi ini juga diakibatkan oleh pergerakan lempeng. Nah, yang kedua disebabkan oleh dinamika litosfer. Maksudnya dinamika hidrosfer, yaitu berkaitan dengan lapisan air yang menyelimuti bumi. Biasanya banjir, ya banjir ini kan peristiwa air yang menggenangi daratan karena luapan. Biasanya karena intensitas curah hujan yang tinggi, tidak adanya tempat resapan air yang cukup, tidak adanya tempat resapan air, terus juga sungai biasanya dipenuhi sampah ketika dia tidak bisa mengalir dengan sempurna. Ketika terjadi intensitas curah hujan yang tinggi, maka air akan meluap. Nah, selanjutnya ada tsunami atau gelombang pasang, gelombang laut yang besar. Merupakan naik atau turunnya air laut yang terjadi secara tiba-tiba di dasar samudra saat terjadinya gempa bumi bawah laut. Tsunami ini biasanya dipicu karena gempa bumi di bawah laut, terus seperti di tsunami Selat Sunda kemarin ya, itu dipicu karena longsoran kepundan si Gunung Krakatau, itu menyebabkan tsunami. Nah, selanjutnya disebabkan oleh dinamika atmosfer. Dinamika atmosfer ini kan gas yang menyelimuti bumi ya. Biasanya disebabkan oleh kondisi iklim meliputi faktor sinar matahari biasanya. Intinya yang berkaitan dengan cuaca dan iklim seperti kekeringan ya. Kekeringan ini kan peristiwa saat ketersediaan air yang ada jauh di bawah kebutuhan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Penyebabnya biasanya karena tidak adanya cadangan air. Biasanya waduk-waduknya itu tidak ada waduk, atau waduk itu kan fungsinya untuk menyimpan cadangan air ketika musim kemarau, kan? Terus juga biasanya kekeringan ini berdampak pada kerusakan tanah, terus punahnya tanaman, gagal panen, serta bisa juga menimbulkan kebakaran hutan. Nah, selanjutnya ada tornado. Tornado ini merupakan pusaran udara berbentuk corong, spiral yang bergerak sangat cepat. Biasanya kecepatannya ini sekitar 72 km per jam sampai 400 km per jam. Di Indonesia ini jarang ya tornado, dan biasanya dia lebih sering terjadi di Kanada, di Amerika, atau daerah-daerah yang berada di lintang tengah.
Nah, itu kan tadi bencana alam. Selanjutnya ada contoh bencana non-alam. Yang pertama itu ada kecelakaan transportasi. Kecelakaan transportasi yaitu kecelakaan moda transportasi yang terjadi baik di darat, laut maupun udara. Kenapa sih kecelakaan transportasi ini disebut juga dengan bencana? Karena kan dia menimbulkan kerugian, suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian terhadap manusia, bisa kehilangan korban jiwa, kehilangan harta benda, dan lain sebagainya. Juga ada kecelakaan industri. Nah, kecelakaan yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu perilaku kerja yang berbahaya dan kondisi yang berbahaya. Biasanya tidak mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan, makanya kadang ada miss ya, sehingga terjadilah kecelakaan industri. Nah, selanjutnya ada bencana sosial. Yang pertama itu ada konflik sosial. Konflik sosial yaitu gerakan massa yang bersifat merusak tatanan atau tata tertib sosial yang ada, yang dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya, ekonomi, yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antar suku atau ras. Biasanya konflik sosial ini dipicu oleh perbedaan pendapat karena beda suku, ras, atau lain sebagainya. Nah, contohnya apa aja, Bi? Tidak hanya ini ya, contohnya itu bisa misalnya antar supporter sepak bola, terus antar sesama ojol misalnya, atau ya banyak contohnya ya. Biasanya di kota-kota besar sering sekali terjadi. Tidak hanya di kota-kota besar sih, namun sebagian besar itu terjadi biasanya di kota-kota besar. Nah, terus aksi teror, aksi yang dilakukan oleh setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal. Ini udah banyak sekali terjadi ya, seperti contohnya yang dulu itu bom Bali, terus bom Sarinah juga. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Lanjut ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau kalau saya ngejelasinnya kecepatan, nggak apa-apa, bisa di ini aja. Nah, selanjutnya kita masuk ke siklus manajemen penanggulangan bencana. Jadi dalam menghadapi bencana, itu ada 3 manajemen bencana, yaitu prabencana yang terdiri dari terbagi menjadi 2. Pada saat situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi bencana. Terus ada pada saat bencana, yaitu tanggap darurat, dan setelah terjadinya bencana, yaitu ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, yang pertama itu kita akan membahas terkait situasi tidak terjadinya bencana. Nah, situasi tidak terjadinya bencana ini belum terjadi bencana maupun belum ada potensi akan terjadinya bencana. Ya, itu meliputi pencegahan dan mitigasi. Nah, pencegahan itu apa? Pencegahan itu serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman bencana. Dan mitigasi itu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, di mitigasi ini ada terbagi 2. Yang pertama itu mitigasi struktural dan non-struktural. Biasanya kalau mitigasi struktural itu bersifatnya membangun
infrastruktur atau sarana. Kalau non-struktural itu dia lebih bersifatnya seperti himbauan atau penyuluhan gitu kan. Contohnya kalau mitigasi struktural itu apa? Contohnya pembuatan kanal khusus untuk mencegah banjir, terus juga membangun waduk air ya untuk menyimpan cadangan air apabila musim kemarau tiba. Nah, kalau misalkan mitigasi non-struktural, itu contohnya melakukan pelatihan tanggap bencana dan bisa juga membuat peta tata kota untuk jalur evakuasi. Nah, selanjutnya situasi terdapat potensi bencana. Misalkan di daerah itu daerah yang dataran tinggi dengan kemiringan lereng yang curam, serta vegetasinya yang tidak terlalu kuat untuk mengikat butir tanah. Nah, itu kan sewaktu-waktu bisa terjadinya longsor ya. Tidak hanya terjadi longsor, kalau misalkan curah hujannya begitu tinggi, bisa juga terjadi banjir bandang misalnya. Nah, apa saja yang harus diperlukan, kesiapsiagaan yang harus diperlukan untuk menghadapi bencana tersebut. Biasanya kesiapsiagaan itu kan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat dan berdaya guna dan pada tahap ini juga terdapat peringatan dini, yaitu serangkaian kegiatan pemberian peringatan kepada masyarakat tentang kemungkinan bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Nah, biasanya lembaga-lembaga seperti BPBD setempat itu dia udah memetakan ya, mana sih daerah yang berpotensi atau rawan terjadinya bencana, misalnya longsor tadi. Nah, ketika musim hujan akan datang, biasanya mereka itu melakukan sosialisasi terkait kesiapsiagaan, ya, kesiapsiagaan. Dikhawatirkan terjadinya bencana longsor atau banjir bandang, bencana susulannya gitu kan. Jadi kesiapsiagaan ini sangat diperlukan ya untuk meminimalisir korban dari suatu bencana. Baik itu korban jiwa, kerusakan harta benda maupun lingkungan ya. Nah, selanjutnya ada tanggap darurat. Tanggap darurat ini biasanya dilakukan pada saat terjadinya bencana. Tanggap darurat yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban, harta benda, dan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, dan penyelamatan. Nah, tanggap darurat ini biasanya sebelum pihak berwenang datang atau sampai ke lokasi tujuan, biasanya dilakukan oleh warga setempat dulu. Warga setempat ini kan sebelumnya udah dibekali dengan pengetahuan tentang bencana yang akan terjadi di daerah tersebut. Biasanya penyuluhan ini kan tadi adanya di tahap kesiapsiagaan ya. Nah, selanjutnya ada rehabilitasi dan konstruksi. Biasanya ini setelah beberapa hari terjadi pasca bencana. Nah, bedanya rehabilitasi sama rekonstruksi itu apa? Kalau rehabilitasi itu biasanya lebih ke memperbaiki keadaan, misalnya keadaan jiwa orang-orang yang terkena bencana agar pulih. Biasanya ini melakukan dengan trauma healing. Nah, kalau enggak penghidupan lagi lembaga-lembaga masyarakat. Nah, dan rekonstruksi ini biasanya lebih ke bersifat memperbaiki atau membangun infrastruktur yang rusak yang disebabkan oleh bencana yang ada di daerah tersebut. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Umi, Nurfah, ada yang ingin ditanyakan?
Nah, selanjutnya ini ada video ya. Kalian simak baik-baik videonya. Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, nanti saya yang nanya ya. Sebentar. Anda tentu masih ingat Suaranya gempa terdengar besar tidak? yang melanda Yogyakarta. Suara videonya Kedengeran. Oke. Baik, Kak. Dengar. Anda tentu masih ingat gempa besar yang melanda Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 silam yang menewaskan 6.234 korban jiwa dan meluluh lantakan ribuan bangunan rata dengan tanah. Begitu besar kerugian akibat bencana gempa bagi kehidupan manusia. Sayangnya, kekuatan alam seperti gempa tidak mungkin dapat dilawan dan ditundukkan. Justru kita yang harus pandai-pandai menyesuaikan diri, selalu waspada dan siap siaga jika sewaktu-waktu gempa besar terjadi. Lantas, tahukah Anda apa yang seharusnya kita lakukan sebelum, selama, dan sesudah bencana gempa terjadi? Siap siaga sebelum terjadi bencana gempa, artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum benar-benar gempa terjadi. Misalnya, memperbaiki konstruksi rumah sehingga tahan gempa, melekatkan lemari secara aman pada dinding, menempatkan barang yang besar dan berat di dalam lemari di bagian paling bawah, meletakkan barang pecah belah atau bahan-bahan yang mudah terbakar di tempat yang rendah dan tertutup, menggantungkan barang yang berat seperti figura foto atau cermin jauh dari tempat tidur, sofa, atau tempat duduk, memperbaiki kerusakan pada jaringan listrik atau gas, mengenali tempat-tempat yang aman di dalam dan di luar rumah, menyiapkan barang-barang penting dalam satu tas, misalnya lampu senter, radio, baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Melakukan simulasi evakuasi bencana gempa, memiliki daftar kontak atau nomor-nomor penting seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi, Kabupaten atau Kota, nomor telepon TNI, polisi, rumah sakit, PMI, ataupun Dinas Pemadam Kebakaran. Itulah beberapa hal yang dapat kita lakukan guna mempersiapkan diri sebelum bencana gempa benar-benar terjadi. Kemudian, jika terjadi gempa, apa yang seharusnya kita lakukan? Tetaplah tenang, jangan panik, dan ikuti langkah-langkah berikut. Berlindung di bawah meja atau perabot lain yang kokoh. Jika tidak ada meja, merunduk dan lindungi kepala Anda dengan bantal atau lengan Anda. Jauhi gelas, kaca, jendela, atau apapun yang mungkin Anda. Tetap di dalam ruangan hingga guncangan berhenti dan keluarlah jika sudah aman. Matikan segera gas, listrik, dan air. Jangan lupa selalu memakai alas kaki. Jangan menggunakan lift. Jika sedang di luar, jauhi gedung, pohon, papan reklame, lampu jalan, atau jaringan berkabel. Jika sedang berkendara, menepi dan berhenti segera, tetap tinggal di dalam kendaraan, hindari berhenti di dekat atau di bawah bangunan, jembatan, pohon, atau jaringan berkabel. Jika terjebak di dalam reruntuhan, jangan menyalakan api, tutup mulut Anda dengan sapu tangan, jangan bergerak atau apapun yang menimbulkan debu. Munculkan suara pada pipa atau dinding sehingga tim SAR dapat mencari posisi Anda. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik. Jika kita tenang, maka risiko yang tidak perlu dapat kita hindari. Jika terjadi gempa, begitu banyak bangunan yang rusak, ada juga korban yang terluka atau terjebak dalam reruntuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan?
Waspada gempa susulan, dengarkan informasi dari radio atau televisi, jangan terpengaruh kabar bohong, jauhi area yang hancur, kembalilah ke rumah jika pihak berwenang mengatakan kondisi sudah aman. Waspadai benda-benda yang dapat menjatuhi Anda. Jika tercium bau gas, segera buka jendela dan keluar bangunan. Apabila ditemukan jaringan kabel yang rusak, segera matikan listrik. Bantu korban yang luka atau terjebak. Ingat ya, gempa bumi tidak bisa dihindari, namun dapat kita siasati. Tetap tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana. Nah, ya, tadi kalian udah nyimak ya. Semoga kalian nyimak videonya. Jadi itu adalah video mengenai manajemen bencana, khususnya untuk bencana gempa bumi. Setiap bencana mungkin hampir sama manajemennya, cuma ada beberapa yang indikator-indikator yang berbeda. Nah, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan nggak? Oke, kalian kan tadi udah nyimak juga kan videonya. Saya tanya ya. Rido deh. Rido dengar nggak suara saya? Rido? Rido kemana ya ini ya? Milda deh, Milda. Milda, apakah kamu masih di situ? Kok sepi? Nurfa dengar gak? Nurfa. Coba dong, ayo kalian aktifkan videonya. Iksan, Rido, Fadli, Umi, Fanya, Tasya, Nurfa, Sabila, Milda, Syafira, Nujua, Ajhar, Roro, Hidden, Hilman. Yuk aktifkan yuk videonya yuk. Masa dari awal sampai akhir kalian on ini oke. Atau ada yang ingin bertanya? Siapa tahu ada yang belum ngerti. Hidden. Nuzua dengar gak suara saya? Fadli. Ayo Fadli, bersuara.
Iksan, kamu lagi di mana, Iksan? Roro. Roro. Iksan. Iksan. Iya Kak, iya. Tadi kamu udah nyimak kan videonya? Iya Kak, nyimak. Kalau gitu coba sebutkan apa yang harus dilakukan saat terjadi gempa bumi. Keluar rumah. Terus? Udah Kak, ingetnya itu doang. Coba lagi ya, Roro. Roro. Umi. Syafira. Iya, jadi dari video tadi ya, yang harus dilakukan apabila terjadinya gempa, apabila kita sedang berada di dalam rumah, berlindung di bawah meja dan lindungi kepala. Jauhi gelas yang bersifatnya kaca. Tetap di dalam ruangan jika gempa masih ada dan keluar jika sudah aman. Namun di dalam ruangan itu kita juga harus tetap berlindung, misalnya tadi kayak di bawah meja gitu. Terus matikan gas, listrik, air, selalu memakai alas kaki, jangan menggunakan lift apabila sedang berada di luar gedung. Jauhi gedung, pohon, papan reklame, dan lampu jalan. Intinya sebisa mungkin kita harus menyelamatkan diri ke tempat yang lebih lapang. Nah, tadi kan itu saat terjadinya bencana ya. Kalau misalkan sebelum terjadinya bencana, Ajhar. Ajhar dengar gak? Ajhar. Iya. Kalau sebelum terjadinya bencana gempa bumi, apa yang harus dilakukan? Tadi dari video tadi. Sebelumnya ya. Menyiapkan senter dan peralatan P3K. Ya, terus? Apa? Sama makanan dan minuman. Lalu? Menyiapkan kontak pemadam atau bencana alam. Apa bencana alam? Badan bencana alam. BPBD setempat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, iya. Nah, ada lagi? Apalagi, Ajhar? Hilman deh, Hilman. Hilman. Iya, Kak. Iya, apa aja? Teruskan tadi yang Ajhar ini.
Mencari lokasi yang aman yang ada di sekitar kita. Terus ada lagi? Membuat bangunan yang tahan dari bencana. Ya, benar ya, memperbaiki konstruksi rumah atau membuat bangunan yang sekiranya tahan terhadap bencana di daerah setempat. Terus meletakkan lemari nyender ke dinding, barang yang besar dan berat di lemari disimpan di bagian bawah, meletakkan barang yang pecah belah dan mudah terbakar di tempat yang rendah dan tertutup. Terus juga tadi mempunyai kontak dan nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, rumah sakit atau puskesmas juga perlu. Dan tadi menyiapkan barang-barang penting dalam satu tas. Biasanya itu ada makanan instan, terus senter, baterai atau kartu-kartu atau surat-surat berharga. Biar nanti pada saat terjadi bencana itu langsung dibawa keluar. Nggak usah pilih-pilih lagi. Nah, kalau setelah terjadinya gempa atau bencana tadi, siapa ya? Nurfa. Kemana ini Nurfa ini? Siapa ya? Nuzua ada nggak? Ajhar tadi udah belum? Ajhar, coba. Tasya. Oke, jadi gini, kalau misal dari video tadi, setelah gempa itu, biasanya kita harus waspada akan gempa susulan. Karena biasanya tidak dipungkiri gempa susulan itu pasti berpotensi. Terus dengarkan informasi dari radio dan televisi, jauhi area yang hancur dan kembali ke rumah jika sudah aman. Jika tercium bau gas, segera buka jendela dan keluar bangunan. Waspadai benda-benda yang dapat menjatuhi Anda. Ya. Nah, dari materi tadi ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, saya anggap kalian sudah paham ya. Untuk tugas, silakan dicatat. Suara saya terdengar tidak? Ridho. Kenapa, Bu? Iya, buat Kedengaran, tugas silakan Bu. dicatat. Suara saya terdengar kan? Kedengar, Bu. Oke. Jadi kalian ambil salah satu bencana alam aja ya, bencana alam. Terus tuliskan manajemen penanggulangannya pada saat sebelum prabencana, saat terjadi sama pasca bencana. Satu bencana alam dan beserta manajemen bencananya. Itu kalian tulis tangan di buku tulis kalian, di-scan, dikumpulkan dalam bentuk PDF, di-upload di e-learning ya. Gimana? Untuk tugasnya ada yang ingin ditanyakan nggak? Ridho. Bu, Ya, Bu. cara-cara penanggulangannya kan yang ditulis.
Iya, misalkan kamu bencana banjir misalkan. Nah, pra bencana saat terjadi bencana sama setelah terjadinya itu harus ngapain aja ya. Berarti sebelum sama sesudah, Bu. Sebelum, pada saat, dan sesudah. Oh iya, jangan lupa juga sumbernya harus dicantumkan. Oke, Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak berkaitan dengan tugas? Udah paham ya semuanya ya? Yaudah kalau gitu eh, pertemuan pada kali ini saya cukupkan. Nanti tugasnya jangan lupa ya dikumpulkan, di-upload di e-learningnya. Oke, pertemuan kali ini saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima